merasa setiap hari, hampir setiap hari Minggu, setiap hari Senin saya dikasih kayak punishment gitu, saya kerjakan. Sampai jawaban yang terakhir, saya tidak punya alasan lagi, bingung kan? Saya bilang saya haid, suster, datang bulan. Tidak ada alasan datang bulan, kata kayak muslim aja kamu. Sampai bingung, saya tidak punya alasan lagi kan. Jadi saya ingat itu menjadi kenangan buat saya ya. Suster, saya datang bulannya nyeri gitu, sampai alasan kayak gitu, nyeri haid. Iya suster nyeri haid, sampai di otak saya cuma mikir kok nyeri haid kan suster mungkin nerima ya gitu ya. Itu ya udah kamu kok nyeri haid minum obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Irki TV, saluran istiqomah bernuansa Islami. Ya, pada kali ini Sobat Irki TV, kita kedatangan seorang tamu yang bernama Ibu Veronica. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan sudah berapa lama menjadi bidan Bu? Dengan 20 berapa tahun ya, hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Ya, dia merupakan seorang mu'alaf. Nah, untuk itu saya jadi penasaran nih, Bu Veronica. Dan juga beliau juga sudah pergi haji ya? Sudah pergi haji. Sudah umroh. Alhamdulillah. Haji dan umroh seperti itu. Nah, saya jadi penasaran nih untuk awalnya itu tertarik pada Islam itu seperti apa dulunya itu? Oke ya, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah ya, terima kasih untuk punya kesempatan di sore hari ini ya, dengan rahmat Allah ya, saya merasa ini nih kayaknya suatu hal yang sebenarnya sudah tidak asing lagi ya untuk saya ditanya masalah untuk ketertarikan dengan Islam. Jadi untuk pengalaman pribadi saya, kalau dari ketertarikan ini sebenarnya sudah lama, sejak saya di SMA ya, katakan SMA yang karena dari SD sampai SMA kelas 3 atau kelas berapa itu saya sekolahnya di sekolah yang misi terus, tidak pernah sekolah di sekolah yang negeri. Jadi artinya saya cuma dapat ilmu agamanya di Katolik ya, Katolik, kemudian memang tinggalnya juga di asrama. Kalau katakan kalau di Muslim itu di pondok ya, seperti itu. Jadi pahamnya ya dengan ilmunya agamanya itu. Jadi ketika saya bergabung ya sekolah negeri, jadi di situ betulnya sempat sekolah di satu tempat di sebuah kota ya, di Kalbar ini, di Singkawang. Iya, Singkawang. Tuh saya tinggalnya di asrama, jadi satu kamar dengan beberapa teman yang Muslim. Iya, sayanya masih non Muslim gitu. Jadi di situ ketika ada aturan asrama yang mewajibkan untuk yang Muslim kalau maghrib mesti sholatnya jamaah gitu, wajib di musola. Jadi kebetulan saya kan masih belum saya statusnya Katolik ya saat itu, jadi saya tinggalnya di kamar sendiri. Kalau ketika kawan-kawan sholatnya di maghribnya di musola kan, saya pada saat tinggal saya bingung sendiri. Terus ketika azan maghrib ada terasa sedih gitu ya, dan berkeinginan pengen ikut teman-teman ke musola. Untuk apa ya, bahasanya jamaah ya,
berjamaah, Saya sholat belum paham. berjamaah. Kalau saya sekarang udah paham, oh itu namanya sholat jamaah wajib untuk yang laki-laki. Tapi karena aturan untuk mewajibkan semuanya cowok cewek untuk berjamaah, ternyata ya baik juga menurut saya. Kebetulan walaupun banyak ada ya teman-teman yang bukan muslim dan di kamar yang berbeda, tapi kita kan saya sendiri di kamar. Di situ ada satu keinginan, saya pengen ikut kayak mereka. Terus sholatnya juga teratur, satu hari 5 kali. Kemudian ya seperti itu. Terus itunya seragam, Pokoknya putih semua, jadi pengen pakai gitu saya ini. Mukena ya? Mukena. Mukenanya putih semua. Zaman itu kan belum ada yang warna-warni. Iya. Jadi penilaian itu buat saya bagus dan istiqomah ya. Jamnya sama. Iya. Kemudian nggak bisa ditawar-tawar gitu. Waktunya Harus, sama. iya sama. Nggak bisa berubah-ubah. Nah dari hal itu setiap hari ya saya ingin pakai gitu, ingin coba. Waktu itu setelah tamat SMA itu masuk di kuliah bidan ya? Iya, sekolah bidannya di Jakarta. Di Jakarta. Pada saat sekolah itu waktu itu perawat ya, jadi di situ saya udah mulai ingin mencari tahu sih. Iya, waktu di Jakarta itu di Singkawang sudah mencari Singkawang. tahu. Di Jakarta itu lanjutannya saya udah malas untuk ibadah. Kalau intinya pada saat di Singkawang saya sudah kena sekamar berempat, jadi saya intens ngeliat sendiri teman saya yang satu sholatnya rajin gitu ya, yang lain mohon maaf kalau nggak dipaksa maghrib baru sholat gitu. Kalau yang satu 5 waktu sholatnya, malah dia kok setiap malam itu, teman saya namanya, mungkin saya ini serahkan aja ya, takut ya kok masalah agama, namanya Bidan B, kalau tulisnya di punggung. Iya. Itu inspirasi ya kalau buat saya. Iya. Maksudnya gini, setiap 5 waktu beliau sholat, yang lain enggak, hanya sholatnya di maghrib ya. Terus kalau malam hari teman saya itu selalu bawa ember satu disimpan gitu. Ternyata sampai malam-malam saya ambil untuk sholat tahajud, untuk wudhu. Untuk wudhu berarti. Iya, ember itu. Jadi teman saya itu kalau menurut saya inspirasi juga buat saya. Iya, hidayah melalui teman tadi. Pokoknya enak teduh orang gitu. Tapi saya tidak pernah ungkapkan itu dengan dia gitu, takutnya nanti jadi sombong gitu ya. Jadi, sampai sekarang masih menjalin komunikasi? Masih ya, alhamdulillah. Masih. Nah, jadi memang orangnya soleh. Jadi dari itu sampai saya suka sama dia gitu. Saya suka sampai saya ikuti. Saya lihat kok dia sholat, udah tahajud tuh, saya bangun. Saya lihat apa yang intinya ternyata setelah sholat dia ngaji sampai subuh, sampai azan subuh dia ngaji. Terus saya suka dengan dia ngaji, suaranya bagus gitu ya. Setiap hari dan setahun saya sekamar, artinya saya sudah nyaman dengan dia ngaji. Saya nyaman, kayaknya apa ya, buat saya tuh nyaman didengar gitu. Kemudian pada saat puasa, saat bulan puasa kan mereka banyak Ramadan. Mereka kalau lagi datang bulan kan dekat-dekat sama saya itu minta tolong ambilkan makanan ya. Kan kalau di dapur umum tuh ya, kalau yang nggak puasa tuh boleh makan. Jadi mereka malu ngambil. Jadi saya yang disuruh minta tolong ambilkan makanan di dapur. Karena saya boleh makan ya, saya bantu kawan-kawan. Saya bantu. Terus saya tanya, saya juga jadi belajar puasa. Pada saat itu ingin ngerasa puasa itu kayak mana gitu. Jadi belajar puasa juga saat itu. Belajar, pengen ngerasa. Cuman kan lama-lama saya mikir, kalau saya puasa saya cuma dapat
haus dan lapar ya, saya nggak dapat apa-apa kan, nggak dapat pahala gitu, kata kawan waktu itu. Saya udah ngerti dah pahala, udah mulai pengen tahu nilai dari puasa itu gitu ya. Nah ketika saya ada dekat dengan seorang satu kelas ya, katakan pacaran sih kurang dekat lah ya. Jadi saya setiap hari Senin saya kan malas sembahyangnya, jadi saya dimarah, saya sering dihukum dulu sama suster ya, karena saya nggak pernah sembahyang hari Minggu. Jadi mungkin saat itu kendala saya sih pertama gerejanya jauh kayak itu sih. Kemudian yang kedua, kalau saya ke gereja butuh biaya juga ya, kan mesti pakai angkot, kita kan nggak boleh bawa kendaraan tuh. Nah kemudian buat saya malas untuk menempuh ke gereja, itu jauh gitu buat saya ya, ada malas, ada nggak butuh gitu. Kemudian kalau di gereja itu buat saya kayak undangan. Di gereja itu bagi saya saat itu ya kayak pergi undangan itu ya. Karena busananya aneka ragam gitu, jadi ya maaf, ada yang pakai baju segini, ada yang sopan, terus ada kasta untuk duduknya. Misalnya kalau saya bandingkan lagi dengan kita kalau sholat kan, siapa aja yang datang dulu di startnya depan. Mau dia si A si B, mau dia pejabat mau buka, startnya pasti depan. Kalau ibadah di itu enggak, ada sip kursi buat yang di depan gitu, untuk orang yang high class lah ya kalinya sih. Saya sih nggak paham tuh, yang jelas kitanya kalau yang datang dulu ya udah di belakang duduknya. Jadi ada semacam kasta perbedaan untuk ibadah gitu. Jadi nah dari kesitunya saya jadi malas. Itu bukan ibadah, jadi kayak nonton gitu ya kayak nonton, kayak undangan gitu. Ada ritual apa saya nonton, jadi lama-lama saya nggak dapat. Jadi dari itu saya putuskan ngapain saya pergi lah hari Minggu, habiskan waktu hujak gitu. Kemudian saya duduk manis dengan kawan-kawan di asrama. Jadi setiap hari Senin saya dipanggil sama, dikasih hukuman gitu, dipanggil ke BP ya, zaman dulu tuh, Veronica kamu ke BP setelah habis apel. Saya merasa nggak bersalah, tapi saya tahu akan ditegur apa gitu. Santai aja, kamu kesini kan? Iya suster, saya nggak mau ngelawan karena saya tahu saya juga ada punya kesalahan, saya nggak sembahyang kan. Suster absen. Kamu kenapa tidak sembahyang kemarin? Saya udah cari alasan, nggak ada uang suster. Memang iya sih sebenarnya, kadang nggak juga ya. Saya malas, kan nggak enak kalau bilang malas gitu ya. Ya udah, kamu ini nih kasih tugas saya kerjakan. Gak apa, saya pikir saya salah kan. Tapi saya nggak merasa. Setiap hari, hampir setiap hari Minggu, setiap hari Senin saya dikasih kayak punishment gitu. Saya kerjakan sampai jawaban yang terakhir. Saya nggak punya alasan lagi, bingung kan. Saya bilang saya haid suster, datang bulan. Udah ada alasan datang bulan, kayak muslim aja kamu. Sampai bingung, saya nggak punya alasan lagi kan. Jadi saya ingat itu menjadi kenangan buat saya ya. Suster, saya datang bulannya nyeri gitu, sampai alasan kayak gitu. Nyeri haid. Iya suster, nyeri haid, sampai di otak saya cuma mikir kok nyeri haid kan suster mungkin nerima ya gitu ya. Itu ya udah, kamu kok nyeri haid minum obat. Iya suster, baik gitu. Terus minggu depan saya bingung alasan apa lagi, saya kok dipanggil kayak gitu. Tapi saya nggak merasa takut dengan alasan itu, sedikit gitu. Saya heran itu saya. Kalau kan orang kok salah kan apa gitu, saya enggak, santai aja. Diketawakan sama kawan, pasti kena saya lagi. Iya, nggak salah saya bilang. Lalu mulai dari BP tuh seperti itu setiap tahun sampai selesai. Tapi saya buktikan nilai saya tinggi. Saya ranking kalau itu. Dan guru-guru tuh mungkin nilai sikap saya kan mungkin gimana, saya komunikatif. Ada seorang susternya
marah-marah sama saya, tapi saya tidak merasa kesal gitu, tidak dendam. Padahal niatnya tadi itu sudah mulai nak sembahyang, Iya. cari alasan lah, cuman kan tapi nilai teori agama saya tinggi. Iya. Kan kalau itu guru agamanya beda ya, yang Muslim beda, yang non Muslim beda, ada pastor ada pendeta, saya pastor, dan saya tinggi, teorinya tinggi sekali. Iya. Gitu bisa apa? Saya nggak mau berdebat, cuma nilai kan teori apa gampang apa susah ya, gampang. Saya hafal karena dari SD sampai itu kan sekolahnya itu hafal lah gitu kan. Iya. Gitu jadi Itu waktu masih di asrama waktu sekolah SMA ya. itu kan teori SMA. SMA. Saya itu SMA ya, SMA. Nah, ketika mulai ketertarikan untuk bersyahadat itu sejak kapan itu? Itu ketika sebenarnya saat di Jakarta ya, saya kuliah di Berarti waktu pas kuliah. kuliah. Soalnya ya waktu kuliah di Jakarta kuliah. saya sudah mulai, karena gerejanya jauh sekali juga. Ya menempuh itu mesti pakai taksi, mesti pakai kendaraan, ya kan tahu lah Jakarta macet gitu, gerejanya jauh sekali. Tahu kan gereja yang dekat itu tuh katedral, Iya. kan cuma itu yang terbesar, jadi kami harus menempuh itu. Saya malas juga, terus memang jarak tempuh, dan dengan kita mahasiswa kan hemat-hemat juga ya, mau Iya, pakai betul. taksi mahal ya, Betul. gitu sih. Jadi malah saya pada saat saya PKL di Bandung itu puncaknya pengen benar PKL-nya 3 bulan di Sumedang. Sumedang. Iya. Sumedang itu Jawa Barat ya, Bandung. Jadi pada saat PKL saya tuh pas kebetulan ada di RT yang Pak RT-nya tuh kayaknya bisa punya indera keenam gitu ya, bisa meramal ya. Jadi Bisa kawan-kawan nih bisa melihat gitu. bisa melihat ke depan gitu dan ke belakang. Jadi kawan-kawan nih, kami tetap ke Pak RT karena kita kan tetap Pak RT ya, acuannya di mana-mana Iya. ya. Pak RT nanya apa, data-data nanya Pak RT sama Pak RT. Nah pada saat itu setiap malam ke Pak RT, kawan-kawan nih Pak RT-nya suka candaan, jadi semua digora-gora, dan yang mereka kira kami berobat. Kami malah ke sana kenapa? Nah cuma jalan-jalan, coba kalian ramal-ramal diri di sana gitu. Sama masyarakat bilang, emang Bapak ya bisa ngeramal. Ternyata memang bukan ngeramal hal yang apa ya, hanya suka-suka pada saat itu. Nah kawan-kawan rata-rata punya pacar ya, jadi ngeramal pacarnya bagaimana. Kalau ibu kan nggak punya pacar nih, pada saat kuliah itu belum, jadi cuman minta ramal, Pak saya nanti kalau udah tugas saya minta tolong saya bisa bagus di masyarakat aja lah ya Pak ya, bagilah Pak, beritahu saya, mintalah kiat-kiat trik gitu ya, kalau saya nanti ngobati orang, saya nanti bantu orang gitu, bisa bagus aja lah, bisa ikhlas, tapi perasaan saya nyaman gitu ya. Oh ya udah, katanya beliau, masuk ke dalam, tulis nama kamu gitu, masuk ke dalam. Terus pas keluar saya dikasih secari kayak tulisan Arab semua sama beliau, tulisan Arab semua. Ini kamu baca kalau kamu ngobati orang, kalau kamu pasiennya susah lahiran, kamu baca ini. Tapi waktu itu kan belum Saya masih Kristen. masih Nasrani, Masih. Kristen ya. Selembar kertas ayat pakai bahasa Arab semua tulisannya. Ya udah saya terima. Terima kasih ya Pak. Waktu itu ibu belum memberitahu bahwa ibu tuh bukan Muslim ke bapak tadi. Belum beritahu. Belum. Saya pegang. Saya nggak ngerti Pak. Saya bukan Muslim Pak. Kamu bisa baca itu, saya nggak bisa baca, kamu bisa baca. Kamu bukan Kristen, kamu Muslim. Sama bapaknya bilang, Bapak Bang ngeyel, saya keluarin KTP saya semua, data mahasiswa itu saya keluarkan semua sama bapak itu. Bapak, enggak, kamu bisa baca ini.
kamu bukan Kristen, kamu Muslim. Bapak itu bilang ya. Saya masih yang agak dongkol juga sih sebenarnya ya, cuman kan kita harus menghargai ya, Bapak ini bercanda kali gitu. Jadi saya ambil Bu ayatnya, Bu, saya simpan, makasih ya Pak. Kawan-kawan ketawakan saya itu, karena semua kan saya nanya cowoknya ya Bu, masa depan gitu, rumah ini cowok kamu begini-gini, ini cowok kamu begini-gini. Saya nggak punya pacar, jadi cuma diramal itu sama bapaknya. Kamu pasti bisa baca ini, kamu Muslim. Saya keluarkan KTP Pak, enggak, kamu Muslim. Sama bapak itu bilang, ya udah saya nggak mau jawab-jawaban sama bapak ini nanti ini gitu ya. Terus saya mikir, udah pulang, makasih ya Pak, nanti saya belajar baca ini. Udah saya bawa pulang, tulisan Arabnya saya bawa pulang, nanti ada triknya gitu, nanti gimana makainya. Saya pulang saya mikir, oke gitu. Terus ada penyuluhan nih, udah mikir penyuluhannya harus di musola. Jadi saya kan sebagai ketua regu gitu ya, Kak Vera ketua regu, kakak yang harus nyampein ke penyuluhan, dia masih pakai kerudung kan, harus masuk ke musola kan. Kakaknya saya jangan, aku mau pakai kerudung gitu. Jadi saya pakai, pinjamlah kerudung, pinjam. Iya benar-benar bahagia saya tuh pakai kerudung itu tuh pertama kali. Kan susah juga kerudungnya, kayak gimana gitu orang pakai kerudung zaman dahulu 30 tahun yang lalu tuh. Hal yang apa gitu. Jadi saya masuk ke musola, boleh ke kakak? Boleh, saya bilang enggak boleh. Boleh. Jadi saya pertama kali masuk ke masjid itu di Bandung, Sulawesi. Jadi saya belajar Assalamualaikum itu udah biasa, udah pasti gitu ya. Cuman orang nggak tahu kok saya itu Muslim. Jadi saya ngasih ceramah pakai kerudung. Itu kawan saya pakai kayak boneka, saya ingat tuh dipakai sama kawan. Tapi cantik Fer gitu, cantik. Saya nggak merasa itu cantik, cuman saya suka aja itu. Masuk ke surau, saya beri penyuluhan. Assalamualaikum lu kan? Aja bisa tuh bisa lancar, karena udah biasa kan. Perkenalkan saya mahasiswa gitu-gitu. Suka gitu, ibu-ibunya dengar tuh saya pulang belajar sama dia itu apalah pakai teks dulu gitu. Bisa. Terus saya merasa nyaman ya. Terus pulang nyaman perlu ini, nggak mau kepinta saya bilang. Perlu ini buat saya aja. Jadi, ya bingung mau apa ya kalau misalnya sembahyang, saya nggak pernah sembahyang. Terus kalau Islam saya belum bisa masuk karena ada pertimbangan kalau saya akan pindah gitu. Pasti ini dari keluarga. Dan mungkin saya nggak kuat gitu. Jadi pada saat itu keputusannya andaikan ada seseorang yang melamar gitu ya, ada seseorang yang ingin serius untuk menjalin hubungan untuk berkeluarga, nikah ya, tetap saya terima gitu. Karena buat saya lebih cepat, mungkin lebih nyaman gitu saya untuk bersikap nantinya ya enak akan bersahadat. Tapi syaratnya orang itu memang harus serius, dan saya juga punya apa ya, praktek juga sih ada perbandingan dulu kalau yang pacar yang Muslim ini kok lebih nyaman gitu ketimbang itu sih, karena saya tuh udah nggak terlalu bisa dengan orang yang minum alkohol gitu ya, udah nggak terlalu, apalagi dari sisi medis sih, mungkin dari medisnya saya udah mulai kayaknya saya kurang nyaman gitu. Orang yang minumnya kalau itu kan nggak bisa jauh dari itu. Betul. Terus, jadi kemudian dari segi ke haramnya ya nggak ada haramnya bagi itu kan, semuanya boleh. Gitu. Jadi justru kalau di Muslim itu kan banyak menemukan ini jelas, aturannya jelas. Ini haram, ini halal. Jadi saya nyamannya di zona yang tadi. Kayaknya pilihannya kebetulan ada, alhamdulillah suami tidak ngajak pacaran lagi ya, langsung ketemu, ngajaknya merit, jadi langsung menikah. Jodohnya ketemu, ya pacaran langsung merit, gitu sih, ketemu langsung merit. Jadi ya udah, Bismillah. Suami pun mungkin agak ragu-ragu, bener enggak saya serius gitu ya untuk ini, karena mungkin biasanya kalau mungkin Muslim sendiri agak meragukan kita ya,
agak meragukan kitanya kalau masuk mungkin nggak serius kayak gitu. Kalau saya itu kayaknya belum mau merit sih sebenarnya, masih muda ya. 20 mau 21 usianya. Tapi kayaknya kalau saya semakin lama sendiri nanti saya bingung gitu. Kalau saya pilih merit, kebetulan alhamdulillah suami saya Pak Haji barusan telepon, insya Allah buat saya itu yang tidur suami lah. Alhamdulillah. Bukannya tipe yang apa dengan ibadah sholatnya, saya mulai suka kan. Jarang ada ya misalnya orang lagi pacaran tuh sholat gitu, jarang. Palingan dia maaf mungkin hanya maghrib, mungkin hanya apa. Kalau enggak, kalau suami saya sudah tipe yang udah baik, udah 5 waktu gitu. Apalagi puasa, kalau buat saya puasa itu karena sudah belajar dari kemarin-kemarin ya. Puasa itu nggak boleh main-main, bukan hanya lapar dan hausnya sih, plus pahala dan apa-apanya ya. Kalau belum puasa itu kan banyak tuh sedekah apa-apa gitu, kayaknya bagus ya kalau itu menurut saya itu. Dan memang sakit, nggak nyaman di laparnya, tapi kan semuanya dapat nanti plusnya di hari rayanya. Terus kita bisa yang perempuan haid nggak itu nanti diganti itu. Kok menurut saya hal yang apa ya, tertulis di kitab gitu, di kitab Quran tuh sudah ada ketentuan semua. Iya, jadi setelah Ibu Veronica memutuskan untuk menjadi mu'alaf, tanggapan orang tua di keluarga itu bagaimana? Kalau keluarga dan orang tua, aduh itu tantangan yang memang udah saya prediksi harus saya hadapi. Jadi saya sudah memang harus menyiapkan mental untuk tidak dianggap, untuk tidak dapat apa-apa, untuk keluar dari zona nyaman gitu ya. Saya harus mandiri, tapi saya alhamdulillah tidak takut ya. Rezeki jodoh itu cuma bisa diatur Allah, asal kita istiqomah ya. Karena dalam Islam sih, kalau saya masih sampai sekarang juga masih ada tantangan ya dari keluarga, yang pro dan kontra pasti ada. Pak saya sangat memaklumi itu ya, karena dari ilmu apapun kita jangan sombong aja lah. Belum tentu kita yang benar kan, walaupun kita insya Allah ya itu yang ini benar-benar petunjuk, tapi jangan kita tunjukin lah kita kalau misalnya kita ini pelan-pelan kita buktikan bahwa ini loh, dengan tutur kata, dengan apa yang kita lakukan, dengan semua hal-hal yang di Islam ajarkan di Quran itu tuntunan yang benar-benar jadi pedomannya kita sih itu. Dan kalau Quran itu buat saya penasaran juga ya, jadi dari belajar gitu Iqra sampai apa, sekarang saya tuh lebih suka baca tafsirnya ya. Jadi kalau sekedar baca Qurannya, ayat itunya, selembarnya saya baca tafsir. Jadi 2 kali saya simak di Quran tuh memang benar-benar semua ada kejadiannya di dunia. Benar-benar tuntunan Al-Quran sebagai tuntunan kita sebagai manusia. Benar-benar terjadi benar. Jadi sering-seringlah baca Quran. Jadi itu tuntunan kita, dan saya juga masih terus belajar ya. Saya masih terus belajar sekarang sampai pun nanti, karena Quran itu kayak apa ya, kalau bisa mengaji, kalau tidak ngaji bisa bukan lupa, bisa salah membaca. Terus ketika saya di Mekah, ternyata ada kesalahan di saya juga tentang cara ibadah sholat. Yang paling penting itu kayaknya sholat lah, sholat 5 waktu itu dengan bacaan yang benar, Al-Fatihah dan ayat-ayatnya kita ucapkan itu harus benar-benar. Kalau salah itu salah artinya. Gitu. Jadi harus benar-benar kita pelajari. Jangan malu untuk belajar sih. Apalagi maaf yang mungkin muslim dari kecil itu, ayo sama-sama. Tidak ada yang pintar masalah agama. Karena ada hilaf juga, ada salah.
masalah ucapan. Jadi kita memang harus belajar terus sih tentang Islam ini, dengan akidah, dengan apa-apanya. Saya masih belajar sampai sekarang, masih belum banyak tahu juga, karena apa ya, memang bismillah, kita jangan sampai kita lalai lah dengan Quran, apalagi dengan sholat 5 waktu. Kalau boleh diamalkan, boleh ditambah yang lain, kayak tahajud dan duha, itu benar nilai plus yang baik. Belum lagi sholat-sholat yang lain, itu benar-benar dicoba kita, karena itu bukan untuk orang lain ya, buat kita sendiri, tabungan sendiri. Terus kok saya merasakan keuntungannya lebih nyaman sih. Apapun tuh jangan ke manusia, ke Allah aja. Semua sudah Allah atur. Apa ya, hidup nih jalani aja sih. Saya sudah biasa sakit, jadi kalau tersakit itu biasa. Nanti Allah juga akan menilai. Jadi ayo kita sama-sama. Justru kalau yang mu'alaf seperti kita ini sebenarnya tantangannya banyak, tapi jangan salah, untuk muslim sendiri sebenarnya jangan abaikan tentang pembelajaran Islam ini. Jangan asal-asalan sih, maksudnya salatnya asal kayaknya sayang lah. Kita belajar sama-sama, karena nilai plusnya benar-benar itu buat kitanya dan buat tabungan kita sendiri di tabungan akhirat ya. Dan saya di Mekah juga masih belajarnya Al-Fatihah, membenarkan bacaan Al-Fatihah saya. Ternyata selama ini agak ada yang keseleo gitu. Benar, tapi kayaknya kurang benar, masih ada keseleonya. Itu sih kalau untuk Al-Fatihah saja kan, belum kita pelajari lagi yang lebih supaya lebih baik lagi. Nah, itu kemarin tanggapan orang tua atau dari ayah atau dari ibu itu bagaimana itu kemarin? Kalau kebetulan kurang bapak saya tidak sudah marhum ya, marhum. jadi kalau tanggapan ibu saya benar-benar tidak suka ya, menolak ya. Tapi saya berusaha, apa ya, kita kan tidak boleh memaksakan juga keinginan kita untuk menjelaskan gitu. Yang penting kita buktikan bahwa orang tua adalah orang tua, saya adalah anak, itu tidak bisa. Di dalam Islam sendiri kan, walaupun ibarat kata orang tua kita berbeda agama dengan kita, namun kita tetap menghormati, menghormati beliau sebagai orang tua kita, seperti itu. Sekarang masih sering berkomunikasi. Sering sekali, dan ibu saya juga mu'alaf. Sudah mu'alaf, alhamdulillah. Saya 6 tahun doakan ibu saya. 6 tahun ya? 6 tahun. Biar bisa apa ya? Biar bisa terbuka pikiran hidayah. juga, mendapat hidayah dari Allah. 6 tahun. Dan saya lihat kalau ibu saya mu'alaf, saya niat saya mau pakai kerudung. Benar-benar pada saat ibu saya syahadat itu, aduh ya, saya langsung pakai. Bismillah. Terus memang 6 tahun saya emang gitu. Ternyata 6 tahun saya doakan. Doa yang didengar oleh Allah SWT. Itu di sujud yang terakhir. Sujud terakhir itu benar-benar makbul pada saat sholat. Itu sih yang saya alami. Kemudian adik-adik saya beberapa orang juga. Adik-adik juga sudah ada yang mu'alaf juga. Iya, ada 2 orang yang. 2 orang. Iya, alhamdulillah. Dan saudara-saudara sepupu ada juga yang mu'alaf. Itu sih dengan kisah yang berbeda. Kan barangkali beliau merasa enak gitu, mungkin kan karena melihat triknya saya kali ya, kan tidak segampangnya diucapkan. Cuman dengan berjalannya waktu itu menjadi, kalau hati saya sudah terasah untuk selalu dicemoohkan, selalu cobaan setelah menjadi mu'alaf itu kan memang cobaannya itu memang selalu berat. Di keluarga sendiri, di orang terdekat sendiri.
Kalau saya tuh nggak sudah menjadi kayak ada risiko yang harus saya tanggung gitu ya. Dan saya ngadu ke Allah aja, ya udah bawa sholat, itu lebih nyaman. Sholat aja lebih nyaman. Kalau kita curhat sama manusia kayaknya akan beda. Kalau sama muslim pasti dukung kita, nggak sama yang non ya. Susah Nggak usah berharap, jadi nggak usah berkecil hati aja. Kalau ketika orang cemoohin kita apalagi yang ngomongnya, ya udah terima aja. Itu sih saya udah terbiasa. Ya kayak gitu. Bismillah, Allah yang tahu. Jadi apapun kita lakukan, kalau saya tuh berpegang, saya jalani hidup ini kayak air ngalir. Kalau orang nggak suka ya biarkan saja kan. Kita tidak boleh memaksa orang untuk suka dengan kita, ya kan. Nah jadi lah sudah kita tunjukkan aja lah kita seperti ini, dan saya sebisanya melakukan yang terbaik gitu. Sobat RKTV, demikianlah tadi kisah mu'alaf dari Ibu Veronica. Mudah-mudahan bisa menjadi hasanah bagi kita semua dan semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.